Kesempatan kedua. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 291-295 Kamu terlihat seperti badut ketukan pintu yang cepat dan keras membuat Sania Dingley mengangkat kepalanya. Zara Xavier meletakkan teleponnya dan pergi membuka pintu. Begitu dia membuka pintu, dia melihat senyum palsu di wajah cantik Tirsha Chen. Iya, kenapa di sini sepi sekali? Sedingin popularitas Sania Dingley di internet. Saudari Sania, kudengar para pejabat sepertinya lupa Akeong Yu. Bagaimana mereka bisa membuat kesalahan tingkat rendah? Meskipun kamu tidak sepopuler dulu, mereka tidak bisa mengabaikanmu seperti itu. Bahkan sebelum Tirsha Chen masuk, Sania Dingley bisa mendengar tawanya yang keras. Sania Dingley mengerutkan alisnya dan perlahan berdiri. Dia berjalan ke pintu, menyilangkan tangan di depan dada, dan menatap Tirsha Chen dengan dingin. Bukankah itu semua karena kamu sehingga aku tidak ditandai oleh pejabat Weibo Akeong? Kata-kata aneh Sania Dingley mengejutkan Tirsha Chen. Apa hubungannya denganku? Itu benar, apa hubungannya denganmu? Sania Dingley tersenyum. Jadi, apa yang kamu lakukan di sini? Tirsha Chen bingung dengan kata-kata Sania Dingley. Dia memelototi Sania Dingley dengan marah dan berkata dengan kejam, Sania Dingley, apakah menurutmu kamu berada di puncak industri hiburan sekarang? Kalaupun ingin sombong, Anda harus punya modal. Tidakkah kamu lihat betapa dinginnya dirimu sekarang? Bahkan para pejabat lupa mempromosikan Anda. Aku tahu kamu pasti sangat sedih saat ini, bukan? Saya di sini untuk menghibur Anda. Bukan perasaan yang baik jika tidak memiliki popularitas. Tapi itu normal dalam industri hiburan, kamu akan terbiasa. Melihat wajah bangga dan arogan Tirsha Chen, Zara Xavier sangat marah hingga dia ingin mengusir Tirsha Chen. Zara Xavier khawatir Sania Dingley akan sedih setelah mendengar kata-kata Tirsha Chen, tetapi ketika dia menoleh, dia tidak melihat kesedihan atau kemarahan di wajah Sania Dingley. Kalau mau pamer di hadapan saya, mohon faktanya benar dulu. Saya seorang mentor yang diundang secara resmi. Apakah mereka lupa mempromosikan saya? Sania Dingley menggelengkan kepalanya dan menatap Tirsha Chen dengan mengejek. Apakah kamu tahu seperti apa penampilanmu sekarang? Sebelum Tirsha Chen bisa mengatakan apapun, Sania Dingley tersenyum dan berkata, badut itu. Setelah itu, Sania Dingley mengabaikan ekspresi kaget dan marah Tirsha Chen dan menutup pintu. Sania Dingley. Tirsha Chen sangat marah hingga dia hampir menendang pintu. Asisten di sampingnya buru-buru menariknya kembali dan memohon, Saudari Chen, kamu tidak boleh mendobrak pintu. Ada kamera di koridor. Wajah Tirsha Chen memerah, dan dadanya naik turun dengan hebat. Dia mengepalkan tangannya dan menutup matanya untuk menenangkan dirinya. Saya tidak bisa marah. Wanita itu melakukannya dengan sengaja. Jika aku marah, aku akan jatuh ke dalam perangkapnya. Saat dia membuka matanya lagi, Tirsha Chen terlihat jauh lebih tenang. Sania Dingley, aku di sini untuk menghiburmu, kenapa kamu menutup pintunya? Haruskah kamu menutup pintu dan menangis? Meskipun Anda orang terakhir yang diumumkan secara resmi, Anda tetap menjadi pengawas festival. Jangan terlalu sedih, Anda tidak bisa memaksakan popularitas. Bahkan jika beberapa orang bertahan di industri ini selama 2 tahun lagi, mereka masih akan jatuh, bukan? Kata Tirsha Chen sambil mencubit tenggorokannya. Setelah dia selesai berbicara, dia mengungkapkan cibiran ejekan. Di masa lalu, Sania Dingley selalu menggunakan senioritasnya untuk menekannya. Apakah dia mengira dia adalah ratu? Burung phoenix tanpa bulu lebih rendah daripada ayam, apakah Sania Dingley tidak memahami logika ini? Pei, kenapa dia harus membandingkannya dengan ayam? Tirsha Chen cemberut dan menoleh ke asistennya, ayo pergi, ingatlah untuk mengatur bahan hitam Sania Dingley. Di dalam kamar, Zara Xavier mendengar kata-kata mengejek Tirsha Chen di luar pintu. Dia sangat marah sehingga dia melemparkan ponselnya ke sofa. Apa yang terjadi dengan grup festival? Mengapa Anda yang terakhir diumumkan? Atas dasar apa? Sania Dingley duduk dan menuangkan segelas susu. Dia tersenyum ketika mendengar kata-kata Zara Xavier. Mengapa kamu tidak memikirkan sisi baiknya? Yang terakhir masih merupakan final. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Zara Xavier tiba-tiba merasa cemas dan menunjukkan data di ponselnya kepada Sania Dingley. Saudari Sania, lihat, pejabat resmi Weibo Akeong Tirsha Chen, jumlah repost hampir mencapai 1 juta.
Semua netizen membicarakannya. Dia sangat populer sekarang. Jika kamu diumumkan setelah dia, netizen hanya akan berpikir bahwa grup festival menempatkanmu di belakangnya karena popularitasmu lebih rendah dari dia. Tidak apa-apa jika Tirsha Chen adalah bintang wanita tanpa basis penggemar. Namun penggemar Tirsha Chen terkenal di industri hiburan karena kekuatan tempur mereka yang kuat. Mereka memandu arah komentar, melakukan pendataan, dan memercikkan air kotor ke komentar. Masing-masing lebih terampil dari yang lain. Dalam menghadapi musuh seperti itu, mengungkapkan satu kelemahan saja kemungkinan besar akan menyebabkan kekalahan yang tragis. Ekspresi Zara Xavier serius saat dia dengan panik memikirkan sebuah rencana. Ketika dia melihat ke atas, Sania Dingley sudah mandi dan bersiap untuk tidur. Bab 292. Mengumumkan para mentor. Ya Tuhan, bagaimana dia bisa tetap begitu tenang? Bagaimana dia bisa tertidur dalam situasi seperti ini? Zara Xavier, kenapa kamu menatapku seperti itu? Ini seharusnya menjadi sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh tim festival. Apakah saya harus memposting di Weibo sekarang dan mengatakan bahwa saya adalah pelatih kelima acara ini? Grup festival mengundang saya untuk menjadi guru mereka. Mereka tidak punya alasan untuk menyinggung perasaan saya. Apa gunanya hal itu bagi mereka? Saya kira mereka punya rencana masing-masing. Meskipun Sania Dingley tidak tahu apa yang direncanakan tim festival, dia merasa Hudson Yin tidak akan bertindak terlalu jauh dengan menjebaknya. Jika dia menjebaknya, bukankah itu sama dengan menyiapkan programnya? Hudson Yin sangat peduli dengan program tersebut, jadi dia tidak akan melakukan itu. Oh benar. Sania Dingley sepertinya teringat sesuatu. Saat kami syuting poster terakhir kali, staf sepertinya menyebut produser nasional kepada saya. Saya tidak tahu apa maksudnya. Zara Xavier, yang menghubungi manajemen grup penggemar dan klub pendukung penggemar melalui ponselnya, tidak mendengar kalimat terakhir Sania Dingley. Setelah bertukar pikiran dengan staf manajemen, Zara Xavier berdiri. Itu adalah malam tanpa tidur baginya. Ini bisa dianggap sebagai tantangan pertama yang dia hadapi sejak menjadi agen. Sania Dingley masih ada syuting besok, jadi dia harus istirahat lebih awal. Zara Xavier memeriksa jendela, menutup tirai, lalu berkata kepada Sania Dingley, "Saudari Sania, kamu harus tidur. Besok kamu masih punya pekerjaan. Jangan khawatir, serahkan situasinya secara online kepada saya dan para penggemar. Kami sudah lama bersiap untuk hari ini." Sania Dingley biasanya sibuk dengan pekerjaan, jadi dia tidak tahu banyak tentang situasi grup penggemar. Zara Xavier secara langsung mengelola grup penggemar dan klub pendukung penggemar. Zara Xavier telah mempelajari banyak taktik untuk perang opini publik online di industri hiburan melalui pertukaran dengan para administrator akhir-akhir ini. Sekarang, saatnya dia tampil. Kota sepi, namun internet masih sangat ramai. Acara terpenting hari ini dalam industri hiburan adalah pengumuman resmi para mentor di Idol Creation Camp. Variety show ini juga pernah bocor secara online sebelumnya, namun karena tim festival merahasiakannya, penonton tidak terlalu yakin dengan keadaan sebenarnya. Hari ini, program ini akhirnya menyingkap tabir misteriusnya. Menerobos malam, berjalan di atas ombak, kamp penciptaan idola, kita bertemu di puncak. Starlight Entertainment memposting postingan Weibo pada pukul 7 malam, disertai poster dengan latar belakang berbintang berwarna biru tua. Di tengah poster terdapat logo Idol Creation Camp. Sebagai perusahaan hiburan yang baru didirikan, Starlight Entertainment tidak terlalu terkenal di industri hiburan. Saat postingan Weibo ini pertama kali diposting, tidak menimbulkan banyak heboh di internet. Namun kemudian, Starlight Entertainment memposting 4 postingan Weibo dalam waktu 1 jam, menandai Yolanda Lee, Ximen Chen, Yander Su, dan Tirsha Chen, 4 mentor. Ximen Chen dan Yander Su saat ini menjadi penyanyi pria terpopuler di industri musik. Keduanya memiliki lebih dari 10 juta penggemar di Weibo. Adapun Tirsha Chen, dia saat ini adalah seorang putri kecil yang sangat terkenal di variety show. Dia telah berpartisipasi dalam banyak variety show populer. Meskipun dia tidak memiliki banyak karya representatif, dia telah membuat namanya terkenal di industri hiburan dengan kecantikannya. Dia pernah dikenal sebagai Sania Dingley kecil. Yolanda Lee adalah seorang manajer, jadi popularitasnya tentu saja tidak sebaik 3 selebriti lainnya. Namun, setelah beberapa penyelidikan, netizen menemukan bahwa Lee tidaklah sederhana.
Dia lulus dari perguruan tinggi media terkemuka di negara itu dan telah berkecimpung di industri hiburan selama 15 tahun. Dia pernah menjadi direktur publisitas di studio bintang wanita papan atas. Setelah dia mengubah karirnya menjadi seorang manajer, dia membuat banyak bintang top di industri hiburan menjadi terkenal. Dia dikenal sebagai superstar yang saling dorong dalam industri ini. Dalam hal pengalaman, Yolanda Lee adalah yang paling senior dari 4 orang. Netizen pun bersorak kegirangan. Jajaran pelatih ini terlalu mewah. Mungkin akan membutuhkan harga yang sangat mahal untuk mempekerjakan satu orang, tetapi Starlight Entertainment mempekerjakan 4 orang untuk pertunjukan bakat. Setelah 4 pengumuman resmi Weibo diposting, mereka dengan cepat masuk ke daftar pencarian hiburan terpopuler di Weibo hari itu. Daftar pencarian terpopuler diperbarui setiap setengah jam, dan hampir separuh tempat ditempati oleh 4 mentor dan kam penciptaan idola. Popularitas berlanjut selama beberapa jam. Tidak hanya tidak mereda, tetapi juga membuat lebih banyak orang mendiskusikannya. Netizen suka makan buah persik kecil, jangan memuji terlalu dini. Pertunjukan bakat dalam negeri selalu biasa-biasa saja. Bisakah mereka yang terpilih disebut idola? Pasar terlalu gegabah selama 2 tahun terakhir, dan saya sudah bosan dengan estetika. Netizen, Eric Z, saya di sini untuk Tirsha Chen kami. Tirsha Chen adalah seorang wanita super cantik dengan segudang gaya di industri hiburan. Dia juga putri kecil dari grup variety show. Dia pantas mendapatkan semua bunga dan tepuk tangan. Bab 293. Mentor kelima. Netizen, tidur lebih lama, senior Yolanda Lee selalu berada di belakang layar dan tidak pernah menunjukkan wajah aslinya. Saya dengar dia adalah wanita kuat di antara wanita di industri hiburan. Untuk bisa mengundang mentor seperti itu, menurutku variety show ini tidak akan terlalu buruk. Netizen, VVV, selamat datang di album baru Simon Chen. Masing-masing dari mereka adalah sebuah mahakarya. Anda tidak akan kecewa. Saya harus mengikuti variety show saudara Simon Chen. Netizen, Green Lemon, terakhir kali saya menonton pertunjukan bakat, Yander Su masih menjadi kontestan. Sekarang, dia sudah menjadi guru. Waktu berlalu cepat. Aku tak sabar untuk itu. Saya harap pertunjukan ini tidak mengecewakan saya. Para netizen mengungkapkan rasa penasaran dan antisipasi mereka terhadap pertunjukan tersebut. Ketika mereka melihat tim festival hanya mengumumkan 4 pelatih pada saat yang sama, semua orang mengira hanya akan ada 4 pelatih yang tersisa untuk pertunjukan. Semua akun pemasaran juga merilis berita pengumuman resmi keempat mentor, Idol Creation Camp. Di antara 4 mentor, Tirsha Chen adalah yang paling populer. Penggemar Tirsha Chen sudah sangat besar. Kemampuan mereka untuk menghasilkan popularitas, komentar, dan pertengkaran bahkan lebih besar daripada penggemar beberapa bintang wanita papan atas. Setelah postingan resmi Weibo dirilis, para penggemar Tirsha Chen tampak sedang berada di karnaval. Mereka memposting semua topik terkait untuk dirayakan. Mereka bahkan meninggalkan komentar di bawah beberapa postingan yang membahas gaya musik Simon Chen dan Yander Su, memberitahu pemirsa biasa betapa luar biasa Tirsha Chen. Tindakan fans Tirsha Chen membuat fans Simon Chen dan Yander Su merasa sedikit risih, namun mereka menahan diri dan tidak berkata apa-apa. Lagi pula, programnya tidak online, jadi sebaiknya jangan bertengkar. Sudah menjadi kebiasaan bagi para penggemar Tirsha Chen untuk merasa sangat bahagia. Menurut mereka, Tirsha Chen adalah satu-satunya mentor selebriti wanita di acara pencarian bakat ini, sehingga terbukti bahwa Tirsha Chen masih menjadi putri kecil favorit tim di variety show tersebut. Namun, saat netizen sedang antusias berdiskusi tentang keempat pelatih tersebut, sebuah akun yang mengaku sebagai staf internal grup festival memposting pesan Weibo, ini bukan 4, tapi 5. Netizen meninggalkan komentar di bawah postingan Weibo ini. Petik 2 tanda tanya petik 2. Apakah yang kamu katakan itu benar? Siapa instruktur kelima? Semuanya, ayo bubar. Orang ini berbicara omong kosong. Mereka pasti sudah mengumumkannya sejak lama jika ada instruktur kelima. Mengapa mereka harus menunggu begitu lama? Dalam menghadapi keraguan dan pertanyaan, staf internal grup festival yang memproklamirkan diri memposting Weibo lainnya, saya tidak berbohong. Itu adalah selebriti wanita tertentu. Dia sangat populer. Usai postingan kedua di Weibo diposting, rasa penasaran warganet kian memuncak. Jumlah orang yang meragukan postingan kedua di Weibo jauh lebih sedikit.
Semua orang menebak-nebak selebriti wanita mana yang akan menjadi pelatih kelima. Penggemar Tirsha Chen yang bahagia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Mereka bergantian mengomentari postingan kedua. Api. Seberapa populernya? Dengan api Tirsha Chen kita. Jangan bicara besar-besaran, oke? Tidak peduli siapa itu, Tirsha Chen kami adalah yang terindah. Itu benar. Apalagi Tirsha Chen sangat profesional dalam menyanyi dan menari. Dia guru yang paling cantik, Tirsha Chen. Penggemar Tirsha Chen tidak tahu apakah ada pelatih kelima atau siapa pelatih kelima, tapi itu adalah bukti bahwa mereka tidak bisa membiarkan orang ini menantang posisi Tirsha Chen sebagai putri kecil favorit tim di antara 5 pelatih. Jika itu adalah bintang wanita yang lebih tua, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, akan sangat buruk jika dia seumuran dengan Tirsha Chen atau bahkan bintang wanita dengan tipe yang sama. Spekulasi dan diskusi tentang mentor kelima yang misterius membuat Idol Creation Camp semakin populer. Melihat netizen membahas mentor kelima, Tirsha Chen merasa ada yang tidak beres. Dia punya firasat buruk. Suasana hatinya sedang bagus. Meskipun Sania Dingley mengejeknya setelah dia pergi mencarinya, Tirsha Chen merasa bahwa dia masih berada di atas angin. Pada saat yang sama, dia menjadi topik hangat di internet, tetapi tidak ada yang membicarakan Sania Dingley. Bahkan jika para pejabat mengumumkan bahwa Sania Dingley akan menjadi mentor kelima, Sania Dingley tidak akan mampu melampaui popularitasnya dengan cepat. Namun, sesuatu terjadi. Di saat seperti ini, seseorang mengatakan bahwa grup festival mempunyai pelatih kelima. Hal ini tentu membuat semua orang yang mengetahui variety show tersebut penasaran dengan pelatih kelima ini. Ini setara dengan semua popularitas acara yang tiba-tiba berkumpul di pelatih kelima yang misterius ini. Jika mereka mengumumkan bahwa instruktur kelima adalah Sania Dingley, mereka harus berusaha sekuat tenaga. Ekspresi Tirsha Chen berubah total. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara gemetar, "Hubungi Saudari Bing, cepat." Bab 294. Selamat datang kembali. Namun, sebelum asisten Tirsha Chen dapat menghubungi telepon Du Bing, pejabat kamp penciptaan idola, secara resmi mengumumkan identitas mentor kelima pada tengah malam. Tak tergantikan, satu-satunya melati putih bersih dalam ingatan kami. Ketika dia kembali, dia adalah mawar liar yang mekar di duri. Halo, Sania Dingley. Gambar terlampir adalah poster dengan latar belakang yang berbeda dengan keempat mentor lainnya. Di poster tersebut, gadis cantik yang berdiri melawan cahaya itu seperti bidadari yang turun ke dunia. Fitur wajahnya yang menarik seperti tulisan tangan dewa, dan fitur wajah tiga dimensinya memiliki kecantikan murni dan dingin yang hanya dimiliki oleh Sania Dingley. Kontradiksi semacam ini terintegrasi sempurna dalam diri wanita ini. Mata Sania Dingley tajam dan penuh tekad, dan tekadnya seolah-olah dia baru saja keluar dari kepompong dan terlahir kembali. Semua orang yang melihat poster itu kaget. Ini adalah puncak sebenarnya dari industri hiburan, dan tidak ada yang bisa menggantikan Sania Dingley. Di bagian bawah poster, beberapa kata ditulis dengan huruf tebal, mentor kelima dan produser nasional. Inilah identitas ganda Sania Dingley dalam pertunjukan ini. Dia bukan hanya pelatih kelima, tapi dia juga produser seluruh negeri. Meski banyak penonton yang tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan produser nasional, saat ini tidak ada seorang pun yang punya waktu untuk memperhatikan detail tersebut. Karena takjub dengan foto yang sempurna dari segala aspek ini, mereka semua meninggalkan komentar. Semua orang tahu bahwa Sania Dingley cantik, tetapi mereka tidak pernah menyangka kecantikannya begitu unik, ekstrim, dan tajam. Ini sangat berbeda dengan gaya Sania Dingley sebelumnya. Ternyata gadis kecil yang lucu dan lugu dalam ingatan semua orang telah tumbuh dewasa. Setelah mengalami hal-hal buruk itu, dia menjelma menjadi gadis pemberani. Sekarang, dia kembali. Ketika penggemar Sania Dingley melihat poster dan slogan tersebut, mereka hampir menangis. Orang lain mungkin tidak tahu betapa sulitnya bagi Sania Dingley, tetapi mereka tahu. Dia adalah seorang gadis kecil yang mulai berkultivasi pada usia muda dan dalam sebuah keluarga tanpa alasan atau kehangatan apapun, nilainya diperas oleh keluarganya yang seperti parasit. Pada akhirnya, dia dengan berani melarikan diri dari jurang maut. Namun, setelah meninggalkan jurang maut, semua orang curiga. Setelah mengalami begitu banyak angin dan hujan, apakah bunga yang lembut dan indah itu akan tetap sama seperti dulu?
Sejak insiden dengan keluarga Dingley, Sania Dingley jarang muncul di hadapan publik. Tidak ada jadwal, tidak ada berita tentang syutingnya, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Beberapa orang mengatakan bahwa Sania Dingley akan meninggalkan industri hiburan, beberapa mengatakan bahwa Sania Dingley telah kehilangan semua sumber dayanya setelah meninggalkan keluarga Dingley, dan beberapa bahkan mengatakan bahwa Sania Dingley membutuhkan uang dan menjadi simpanan orang kaya. Penggemar Sania Dingley menanggung tekanan yang besar dan saling menyemangati. Mereka tidak meninggalkan Sania Dingley ketika dia berada pada titik terendahnya. Mereka bertahan. Akhirnya hari yang mereka tunggu-tunggu telah tiba. Semua penggemar Sania Dingley meninggalkan komentar di bawah Weibo resmi ini. Mereka tidak menggunakan kata-kata mewah, hanya kalimat sederhana, "Selamat datang kembali, Sania Dingley. Selamat datang kembali, Sania Dingley. Selamat datang kembali, Sania Dingley." Komentar yang apik tersebut mengejutkan orang yang lewat, dan banyak orang yang tersentuh. Dikatakan bahwa tidak ada ketulusan dalam industri hiburan, namun hubungan antara penggemar dan idola tidak tulus. Saat ini, Tirsha Chen sedang melihat pengumuman resmi Weibo tentang Sania Dingley. Wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Dalam 5 menit, jumlah share melebihi 300.000, dan jumlah suka mencapai 700.000. Tingkat pertumbuhan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh para penggemarnya. Ini adalah basis penggemar Sania Dingley. Selain penggemar setia dan penggemar tampan, mereka yang pernah menonton film yang dia perankan ketika dia masih muda semuanya adalah calon penggemarnya. Orang-orang ini biasanya bukan orang yang mengirimkan komentar dan data atas nama Sania Dingley, namun ketika peristiwa penting seperti itu terjadi, orang-orang ini akan menjadi orang pertama yang menyatakan dukungan dan cinta mereka kepada Sania Dingley. Tidak ada bintang wanita lain di panggung yang sama dengan Sania Dingley yang dapat menandingi pengaruh mengerikannya. Mengapa? Mengapa? Tirsha Chen tiba-tiba berteriak dan melemparkan semua yang ada di atas meja ke tanah. Kemudian, dia menghancurkan semua yang ada di ruangan itu seolah-olah dia sudah gila. Asisten itu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani maju dan membujuk Tirsha Chen. Bukankah dia menjadi seorang tahu sejak dia masih muda? Mengapa orang-orang ini belum melupakannya? Dia tidak seperti sebelumnya, mengapa orang-orang ini masih sangat menyukainya? Setelah Tirsha Chen melemparkan semuanya, dia tersandung ke arah asistennya dan meraih kerah bajunya, hampir mencekik lehernya. "Saudari Chen, tenanglah." Suara asisten itu bergetar. Mata Tirsha Chen memerah. "Tidak, aku tidak bisa kalah darinya. Saya tidak bisa." Bab 295. Taktik seram. Tirsha Chen hampir bisa merasakan bahwa jika dia kalah dari Sania Dingley kali ini, akan sulit baginya untuk menekan popularitas Sania Dingley di masa depan. Dia tidak ingin menjadi Sania Dingley kecil, yang disebut palsu di bawah lingkaran cahaya Sania Dingley. Mata Tirsha Chen membara karena kegilaan. Dia menoleh ke arah asistennya dan berkata dengan suara serak, "Tidak perlu melanjutkan pengumpulan data saya." Tirsha Chen tahu bahwa tidak ada gunanya meskipun penggemarnya terus membuat angka. Nomor palsunya sungguh menggelikan dibandingkan dengan popularitas Sania Dingley saat ini. Mendengar Tirsha Chen mengatakan tidak perlu melanjutkan data, asisten itu tertegun sejenak. Kemudian, dia merasakan firasat buruk di hatinya. "Benar saja," Tirsha Chen berkata dengan nada muram, "suruh sebagian dari mereka menyebarkan berita negatif tentang Sania Dingley di internet, dan sisanya berpura-pura menjadi penggemar Sania Dingley." Dalam pertarungan online antara penggemar selebriti, ada taktik yang sangat jahat, membiarkan penggemarnya sendiri berpura-pura menjadi penggemar pihak lain. Penggemar palsu ini akan membuka banyak postingan dan melontarkan komentar yang sangat arogan dan lalim. Dengan menyebarkan rumor buruk, mereka akan menghancurkan kesan baik semua orang terhadap selebriti ini dan menimbulkan kebencian terhadapnya. Ada banyak penggemar palsu di industri hiburan. Beberapa klub penggemar selebriti bahkan membuat akun untuk melakukan hal ini. Mendengar bahwa Tirsha Chen juga ingin menggunakan taktik seperti itu untuk mencemarkan nama baik Sania Dingley, asisten itu ragu-ragu sejenak dan mencoba membujuk Tirsha Chen, "Saudari Chen, haruskah kita membicarakan hal ini dengan Saudari Bing terlebih dahulu? Ada risiko dalam melakukan hal ini. Apakah kamu asistenku atau asisten Du Bing? Sekarang, kamu bahkan tidak mendengarkanku." Tirsha Chen sudah kesal, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan asistennya, dia sangat marah. Dia menamparkan wajah asistennya dan berkata dengan keras, "Ada apa? Apakah kamu meremehkanku sekarang?
Anda senang melihat saya membodohi saya, bukan? Saya akan berurusan dengan Sania Dingeli, dan Anda mencoba menghentikan saya. Kenapa aku merasa kamu lebih seperti penggemar Sania Dingeli? Semakin banyak Tirsha Chen berbicara, semakin marah dia. Dia menjambak rambut asistennya. Asisten itu sangat kesakitan hingga air mata jatuh. Dia mati-matian mencoba menjelaskan dan memohon belas kasihan. Saya tidak bermaksud seperti itu. Saudari Chen, jangan marah. Aku akan pergi dan mengaturnya sekarang. Chen Zhao mencibir dan menunjuk ke hidung asisten itu. Lakukan dengan bersih, dan jangan biarkan Du Bing mengetahui hal ini. Juga, saat kamu berbicara denganku di masa depan, gunakan otakmu. Jika saya mengetahui bahwa Anda memiliki pemikiran lain, Saudari Chen, saya tahu saya salah. Aku tidak akan memberitahu Saudari Bing. Asisten itu berjanji sambil menyeka air matanya. Di sisi lain, Hudson Yin sedang duduk di sofa sambil makan mie brisket sapi dengan tomat yang diantarkan dengan cara dibawa pulang. Setelah hari yang sibuk, ini adalah makanan pertama yang dia makan hari ini. Idol Creation Camp secara resmi mengumumkan 5 mentor di Weibo hari ini. Bagi Hudson Yin, ini adalah peristiwa besar. Popularitas para mentor akan langsung menentukan apakah programnya akan terkenal setelah ditayangkan. Oleh karena itu, dia sibuk dengan masalah ini sepanjang hari, memastikan semua detailnya. Elder Sword, kamu brilian. Anda meminta saya untuk mengatur seseorang untuk membocorkan berita bahwa ada pelatih kelima dalam program tersebut, dan seperti yang diduga, netizen menjadi penasaran. Saya telah melihat grafik popularitas real time. Setelah saya memposting ini, jumlah orang yang berpartisipasi dalam diskusi meningkat sebesar 9%. Elder Sword, aku sangat mencintaimu. Hudson Yin berkeringat banyak. Setelah makan, dia menyeka mulutnya, mengangkat kepalanya, dan dengan penuh semangat berkata kepada Henry Sword. Ruangan itu dipenuhi aroma mie sandung lamur dengan tomat. Henry Sword berdiri dengan jijik dan membuka jendela. Angin dingin bertiup. Henry Sword berdiri di depan jendela dengan tangan di saku. Tidak perlu disentuh. Aku tidak melakukannya untukmu. Hudson Yin memutar matanya dan mempertahankan ekspresi tersentuh. Ya. Bagaimana kamu bisa begitu baik padaku? Jika bukan karena Sania Dingeli, Anda mungkin tidak akan menonton variety show saya. Huff. Kita sudah berteman selama bertahun-tahun, namun aku bahkan tidak bisa membandingkannya dengan wanita yang baru kamu temui. Baru saja bertemu. Jejak senyuman muncul di sudut mulut Henry Sword. Dia tidak hanya mengenal Sania Dingeli, mereka telah lama dihubungkan oleh benang merah Dewa Takdir. Jangan menggunakan nada cemburu, itu menjijikkan. Dalam hal lidah jahat, Henry Sword tidak pernah mengecewakan siapapun.